Udahlah, kita langsung menuju ke arah drafting phase saja. Jadi gini nih. Oh ini nih yang dapat lo. Oh, LOP-nya gimana, Kak? Ini baru MPL date. Ini baru MPL date beneran. Medan. Oh, ini dia. Ini dia nih. Sosok yang sepertinya kita rindukan. Asik. Leo Murphy, kenapa malu? Ya ampun. Enak ya? Wih, ada KS mensupport langsung di sana ya. Banyak ya support-support. Celies. Celies. Ah, Kamu bocil Celies ya? iya, saya bocil Lab TV. Oke. Tapi balik lagi ya ke dalam draftingnya terlebih dahulu. Dan akhirnya Joy akan langsung di-ban oleh Alter Ego dan juga masih ke arah Groot. Tapi dari Bigetron yang kali ini nge-ban ke arah Wani. Disitu dengan Arlo dan juga Minsitter yang masih sama dengan game sebelumnya. Dan Farsha tidak akan terlepas untuk game kali ini setelah melihat bagaimana mengerikannya Farsha di tangan dari seorang Moreno. Oke. Positioning dan timing yang tepat. Ini, kalau mereka punya power kayak Grok tadi, Ya. mereka mungkin masih bisa mereka manfaatkan. Hmm. Mereka pressure ke arah gold lane, dan mereka bisa langsung gimana caranya clear mid dengan cepat, rotasi dengan cepat. Kalau dia nggak mau pressure ke arah gold lane, bantu clear mid-nya, rotasi dengan cepat. Intinya gimana caranya Saken nggak bergerak. Tapi ini, anti-match ada kata-kata kalau playoff paling susah lawan Alter Ego, susah ditebak. Itu dia yang gue bilang tadi. Kalau boleh berbicara, Alter Ego ini setiap di babak playoff itu dia beda banget. Dia tuh Yeah. serem banget menurut aku. Hmm. Gak bakal bisa ditebak. Betul, betul. Dan itu merepotkan banget sih untuk tim yang melawan karena preparationnya juga harus lebih banyak pastinya ketika bertemu dengan Alter Ego yang masih kita tunggu nih performance di game-game selanjutnya untuk bisa memberikan pembalasan ke arah Bigetron. Dan disusul langsung dengan Paramis yang terbuka. Ditambah lagi ada Melissa, team fight power yang akan dibawa oleh Alter Ego kali ini. Ya, dan aku agak cukup, ini concernnya agak cukup besar ya. Hmm. Kenapa? Kemungkinan besar Saken tuh bisa pakai Harit. Kemungkinan besar. Oke. Karena dengan power dari Magicalnya cukup tinggi, bisa early game punya power untuk ngeharas Melissa. Walaupun di late gamenya, Melissa power banget. Melissa ini akan Iya. dilindungi oleh 2 titik. Dia punya Go Away, Hmm. dia punya Kentaltar. Betul. Tapi apakah Rashnya akan menimbulkan satu masalah lagi untuk Bigetron? Mungkin akan ada Rafaela, mungkin akan ada Angela, mungkin ada Estes atau Florin sekalipun. Ya. Itu bisa menjadi masalah tambahan untuk Bigetron Nova loh. Ya, dari segi sustainable-nya nanti akan semakin kuat pastinya. Karena Melissa juga butuh waktu sebenarnya untuk bisa mendapatkan critical yang diharapkan ataupun attack speed yang diharapkan juga dengan models yang ia bawa. Tapi ini dia pilihan selanjutnya dari Alter Ego akan jatuh ke tangan Yuzong. Mencoba untuk memberikan satu pressure terutama nantinya ke area backlinernya dengan Dragon Form-nya dan juga Yuzong ini salah satu hero yang menurut aku punya efek regen yang cukup besar dari segi spell time-nya. Bukan ke arah regennya juga sih, tapi gimana caranya dia punya crowd control ke arah backline sih, ini yang paling serem menurut aku. Tambah lagi, Ya. kalau Super Ken, kita kan nganggap Super Ken ini akan pakai Fredrin sekarang kan? Asumsinya. Asumsinya kalau dari Fredrin ini akan di tangan dari Super Ken, ini dia bakal diejam-ejam. Dan dia bakal lack of durability. Ya. Kenapa? Oke, memang Fredrin itu keras, powernya tinggi. Tapi kalau ketemu Melissa, ketemu juga nanti ada Paramis, ketemu lagi ada Yuzong, ini Fredrin ini gak akan bisa dikasih bermain. Karena power Predator itu ketika dia ulti, dia mengeluarkan ultinya itu di HP-nya bakal langsung pulih. Tapi ketika ada efek-efek yang bisa menahan pergerakan dari Predator ini mulai dari tarikannya Paramis atau bahkan nanti Petrify juga yang bisa dikeluarkan oleh seorang Yuzong. Ini juga pasti akan mengikis seorang Super Ken seperti kata Bang Oji tadi. Tapi lihat, 2 assassin langsung dieliminasi oleh Alter Ego adanya Link dan juga Hayabusa. Belajar dari kesalahan. Mereka belajar dari kesalahan gimana Link dari Super Ken ini mendominasi di 2 pertandingan yang sudah mereka lewati. Dan ini harus ditutup, betul sekali. Ditutup Hayabusa Link karena asumsi dari Alter Ego ini masih menuju ke arah Fredrin di tangan dari Chorizo. Dan halo Kodelwin, selamat datang dan juga ada Koit. Selamat datang di MPL Playoff. Jangan bilang Koit sambil nge-push rank nih. Biasanya sih gitu sih, tiap muncul di kamera biasa lagi boostering. Main HP mulu ya. Kalau kata emak gue gitu tuh, main HP mulu. Ntar batuk juga main HP terus ya. Pokoknya Main apapun masalahnya main HP terus. HP terus. Nah Gak kalau apa-apa. kalau menurut Nevin bagaimana nih?
Kalau menurut aku dengan di-ban-nya Kak Radigi dan juga Lolita ya, ini memperkecil lagi kemungkinan kekuatan alter ego yang akan semakin besar dari segi tim fight ya, balik lagi. Karena dengan ngebawa Faramis, ini akan memperpanjang waktu mereka ketika adanya tim fight terjadi, ditambah lagi pick off-nya juga bisa terjadi. Barats yang akan menjadi pilihan berikutnya, yang dimana hero ini masih memiliki 100% win rate ya. Dan nanti akan kita lihat seperti apa protection yang akan dibuat juga supaya Baras ini bisa benar-benar melahap para pemain dari Bigetron. Aldo, orang yang suka merancang sebuah draft, kali ini dia duduk di bench. Ya, Ya, berarti dia sudah apa namanya ya, sinergi sama Rice Boy harusnya, ya dong? ya. Harusnya sudah sinergi dan Alice akan menjadi jungler untuk Super Ken nampaknya kali ini, Nevin. Wow, cukup menarik dengan ngebawa Alice dan juga One terlepas kembali untuk seorang Sake nantinya. Wow. Alice bukan menjadi hero yang cukup dominan di regular season kemarin. Bahkan Alice cuma bisa dimenangkan untuk beberapa titik dan seperti yang aku sudah sounding. Kalau akan ada masalah tambahan untuk para pasukan Bigetron. Entah Florin, Angela, Rafael atau bahkan Estes. Dan itu benar-benar terjadi. Estes menjadi pilihan untuk para pasukan Bigetron Alpha kali ini, Nevin. Wow. Game yang kedua dengan draft yang mengerikan banget menurutku. Dan ini akan menjadi game yang sangat penting juga untuk kedua tim. Siapakah yang bisa mendapatkan poin berikutnya di game yang kedua? Alter Ego, di game pertama mereka terseok-seok. Mereka kesulitan untuk bisa mengejar Bigetron Alpha. Dengan draft yang berbeda, mampukah mereka membalikan itu semua? Atau bahkan di game kedua, Bigetron Alpha lagi-lagi akan mendominasi. So, EPL Playoff, pada tepuk tangannya! Let's go to the land of down. Selamat datang di dalam Land of Dawn dengan 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua tim. Alter Ego membawa Estes di pilihan terakhirnya. Ini menjadi satu pilihan yang cukup mahal juga nantinya, sehingga resource dari para pemain Bigetron mungkin akan sangat terkuras ketika terjadi team fight. Buset dah. Cepet banget lihat tuh dia ngejungle-nya karena ada bantuan dari 3 player dari Bigetron Alpha dan bahkan Rasi di depan sana. Kayaknya yang mencoba untuk memberikan sedikit pressure kembali dari seorang Udil. Mendapatkan first blood yang sangat mahal. Tapi bahkan, sorry bukan di tangan Udil, tapi lasitnya di tangan Rasi. Dan lagi kembali ada sedikit game pause kali ini. Technical tissue. Technical issue ya. Ya betul. Oke, akan jadi masalah besar, kita akan tunggu sebentar lagi. Dimana dengan adanya Estes ini, efek healingnya akan sangat terasa. Tambah lagi mereka punya nyawa, jadi 3 kali perlindungan lah ya. 3 kali asuransi nih untuk para pemain dari Alter Ego. Udah 3-0 aja gitu tangannya. Wow. Mengerikan sekali prediksi dari kakak ini ya, Optimis Nevin ya. sekali ya. Halo kakak. Aduh. Jadi kalau kayak gini bagian Bang Oji aja udah. Ntar dulu, gue puasa. Ya udah, tahan. Aduh. Yang didadain kamera, kita yang lemes. Halo kak, salam kenal. Aduh, nyari saya di mana Nah ya? ini juga nih, salam kenal juga dong. Udah kenal. Oh, udah kenal. Yang lain manis banget gitu, pas kameranya ke Raja Boy sama Coach Aldo kayak beda gitu mukanya. Udah kenal. Marky, how are you Marky? Wah, ini juga ada Teguh ya. Saiko, apa kabar? Wah, udah lama mereka tuh udah nggak bertanding. Mungkin rindu juga ya. Rindu. Tapi Pasti komposisinya ya. adalah komposisi yang ditetapkan tentunya keputusan bersama. Betul. Apapun yang terbaik lah ya dari balik layar mereka. Tapi ini ada redeem code buat kalian semua, langsung redeem sekarang juga. Ada premium skin fragment. Lumayan nih. Lumayan banget nih buat kalian yang ingin mencari skin gratis ya kan, seperti saya. Dan juga Bang Oji pastinya. Jadi langsung tuh ada banyak juga yang kita kasih tuh, ada 8 berarti ya. Siapa cepat dia dapat. Kamu ngomong apa ya? Saya lagi masukin kode loh. Oh, pantesan diem doang nih orang. Oke, kita balik lagi ya ke dalam Land of Dawn, Bang Oji. Oke, bercanda ya guys ya, tenang. Aku nggak bakal mengambil hak kalian kok, tenang aja. Aku sudah mendapatkan hakku. Iya. Cie. Oke,
Lagi-lagi tertinggal satu level dari Sally Boy dan Miracle Boy. Kali ini harus mengejar untuk ketertinggalan yang tidak terlalu cukup jauh. Tapi ada Kaye di depan sana akan memberikan sedikit surprise terhadap Sally Boy dan Miracle Boy dan bahkan Super Ken menggocek pergerakan dari Udil. Melihat dari konsistensi yang dimiliki dari Alter Ego, mereka nampaknya bisa untuk memegang early game-nya. Karena memang itu dia. Dari Bigetron Alpha, mereka kekurangan power di early game-nya, Nevin. Betul, betul. Jadi ini early game yang akan sangat menentukan khususnya untuk Alter Ego Esports. Mereka harus nabung dari sekarang, mereka harus cari eliminasi. Bahkan kalau misalnya bisa sebanyak-banyaknya, meskipun ternyata gold creep-nya bisa diamankan oleh seorang Super Ken. Tapi berbeda dengan Turtle yang baru saja hadir di 2 menit yang pertama. Siapakah yang bisa melakukan zoning out lebih baik di momen seperti ini? Karena Sally Boy pun udah mulai menyicil. Oke, harusnya di tangan Sally Boy. Yes, benar banget. Karena kalau ngomongin hero, dari Super Ken ini lebih butuh purple buff. Dia nggak terlalu butuh dari Turtle. Oke, Turtle dapetin gold bang, Turtle dapetin level, yes. Tapi kalau satu flop purple-nya dimakan sama Alter Ego, itu bisa merugikan hingga 2 menit ke depan. 2-3 menit ke depan mereka akan snowball. Dan itu bakal efeknya lebih jauh merugikan ketimbang mereka harus kehilangan level dan gold dari satu buah turtle doang. Kalau itu merugikan. Kalau Oke. pakai Grab ini menguntungkan banget buat kalian karena diskonnya Menguntungkan. sampai 90%. Tapi sebentar dulu, Nino udah mulai menginvasi dengan adanya models yang dikirim ke area outer turret dan juga terlihat cukup ramai antara kedua tim kali ini. Mereka sama-sama ingin mendapatkan objektif yang maksimal pastinya. Tapi sayang sekali dari kedua tim mereka masih bisa menjaga posisinya dengan sangat baik. Itu dia. Kenapa Moreno tetap kasih kalah Super Ken di arah mid lane-nya? Karena butuh orbs-nya. Hmm. Orbs-nya itu butuh untuk di late game nanti. Gimana caranya? Kalaupun bisa ya, kalaupun bisa, 2 late orbs akan dimakan. Dan bahkan di sisi bottom lane, kita lihat akan sedikit ada team fight yang terjadi dari Alter Ego. Nampaknya mereka tidak mau lebih lagi. Mereka tidak mau memaksakan team fight yang mungkin belum mereka pastikan kalau mereka mendapatkan kemenangan di bottom lane. Ya, dan pastikan juga kalian bisa mendapatkan skin terbatas yang gratis hanya sekali setahun saja. Dan ini dia Ki dan juga Second ya, bener-bener ngedapetin pressure banget sih sedari tadi. 3 pemain dari Alter Ego Esports sering banget melakukan rotasi ke area bottom lane, tapi lihat Sally Boy. Oke, saya lihat dari Miracle Boy. Dapetin satu bumper pop dari Super Ken. Super Ken gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi dan Chorizo di depan sana terperangkap oleh para pasukan dari Alter Ego. Chorizo tidak bisa diselamatkan kembali. Nuker Sultan dan dia harus hilang. Ditelan di jungle oleh pasukan Alter Ego. Alter Ego, ini dia yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan para pop dari Super Ken yang baru saja saya bahas tadi. Tapi Super Ken kali ini tidak bisa lagi ditumbangkan karena terlalu banyak source skill yang keluar sebelum team fight ini. Wow. Kita ngeliat bagaimana pergerakan dari seorang Sally Boy-nya sih. Benar-benar mengerikan melakukan satu gerakan yang ternyata itu membuat Super Ken-nya nggak bisa ngedapetin ke area purple. Dan seperti yang tadi Bang Oji udah bilang ya, ketika satu Yeah. purple-nya nggak bisa didapetin, ini menjadi satu momen yang akan cukup merugikan untuk 2 menit ke depan. Apalagi untuk sekarang, turtle-nya juga udah mulai terspawn dan langsung bisa dimakan oleh seorang Sally Boy. Oke, tapi team fight kembali terjadi. Rasi akan menjadi pilihan utama. Not even judgment again. Rasi is the strong. Super Ken juga tidak bisa melakukan following up. Super Ken juga tidak bisa masuk ke dalam. Dan ini benar-benar kesempatan Sally Boy untuk mendominasi di jungle-nya. Kalau bisa, Rasi, Udil, ini nempel bertiga, dominasi jungle-nya full. Karena mumpung nggak punya purple buff, ini power Sally Boy banget loh, Nevin. Betul-betul, ini power yang besar banget ada di tangan dari teman-teman Alter Ego Esports. Tugas dari Bigetron Alpha adalah bagaimana mereka bisa memecahkan nih para pemain dari Alter Ego. Dan kalau ngomongin talent prediction masih sama 3-3. Oke, tertangkap begitu saja. Dan Kertanta menyelamatkan seorang Super Ken di depan sana mencoba selamat. Tapi nampaknya Super Ken berhasil kabur dari ceratan Alter Ego. Tidak mau tinggal diam. Kapai langsung di sana menghantam belakang dari Bigetron Alpha. Bahkan Udil menyelesaikan poin kill yang sangat mahal. Super Ken terperangkap. Super Ken gak punya purple buff. Dan Super Ken bahkan dihilangkan di telan jungle dari Bigetron Alpha. Harmonisasi yang bagus banget dari Alter Ego Esports. Dengan satu Petrify langsung menahan pergerakan dari seorang Super Ken. Satu eliminasi lagi yang sangat mahal. Dan kalau kembali lagi kita melihat ke area emblemnya, ini masih karena Demon Slayer dari seorang Super Ken-nya. Dia benar-benar mengharapkan adanya objektif yang bisa ia amankan, terutama nantinya ke area buff di area jungle. Tapi di sisi lain juga Magic Worship di tangan dari seorang Udil. Terlihat juga bagaimana damage-nya sudah mulai terasa sebenarnya dari area early game. Dan juga dengan movement yang lebih tinggi pastinya untuk seorang Udil, rotasinya akan semakin cepat dan dia benar-benar bisa nge-backup kemanapun teman-temannya pergi.
Dominasi Alter Ego, lihat 2.500 gold mereka telah pimpin. Di arah gold lane pun Nino mendominasi atas seorangnya Saken. Berbeda dengan game sebelumnya, di mana Nino tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan harus mencari laning mana yang kosong. Kali ini berbeda, dengan satu kecurian purple buff saja, itu yang sebelum hal terjadi udah aku pertimbangkan, sudah aku sounding, itu dia akan menjadi kekurangan hingga bermenit-menit. Lihat, dua purple buff loh jadi hilang. Satu hal yang benar-benar merubah segalanya, tapi kali ini Pai juga udah mulai berubah menjadi sosok naga. Oke, Rasbalseng mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Saken hanya untuk defensif. Mundur ke arah belakang karena Pai masih too strong. Di sisi sebaliknya, Moreno dan kawan-kawan nampaknya mencoba untuk menyelamatkan diri dari gertakan Alter Ego. Lagi-lagi Super Ken, no purple buff kali ini. Super Ken, Alice, no purple buff. No party, baby. No party. Tapi lihat juga bagaimana proteksi yang diberikan oleh seorang Moreno ya. Pemilihan ultimate-nya cukup baik dengan ngebawa Cold Altar. Karena mereka untuk saat ini, mereka ada di dalam posisi yang memang harus melakukan defensif. Karena perfect circle berarti sudah diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan Ki akan ditumbangkan, satu hit terakhir. Tidak berhasil didapatkan, one last hit yang gagal. One last time itu Pak. Tapi lihat bagaimana dari Alter Ego Esports mereka bisa dapetin 2 outer turret. Jadi nggak dapet Ki nggak masalah karena pertukarannya benar-benar worth it. Bahkan bisa menembus sampai ke area inner turret. Terlihat juga dari segi itemization critical yang nantinya diharapkan juga dari seorang Nino sudah mulai muncul dengan adanya corrosion. Dan juga Demon Hunter Sword. Ya, oke, kalau melihat dari sisi seberangnya, dari Saken, dia akan coba fokus menuju ke arah satu Win of Nature harusnya. Untuk mempertahankan dia di saat teamfight nanti. Tapi kalau dia ingin langsung ke arah Golden Staff, dan dia ingin langsung melakukan teamfight itu juga nggak masalah. Itu akan berbanding terbalik kali ini kita bakal lihat. Udil mendeteksi pergerakan dari seorang Ki. Nampaknya gagal mencuri seorang Udil karena Udil menjadi tolak punggung utama. Selipon dan Miracle Boy berada di garis depan. Mencoba diselamatkan. Damage sekarang. Ada Counter tertarik begitu saja. Masih bisa berlindung di dalam Counter dan di sisi sebaliknya Sorisa yang makan tumpang. Lihat Super Ken mengajar seorang Selipon dan Miracle Boy. Mundur ke arah belakang. Crossbow of Tank. Gagal menemukan seorang Pai. Pai masih gagal berkasa di garis depan. Terlalu banyak resource yang dimiliki oleh Alter Ego Esports menjadi kesulitan besar untuk Bigetron Alpha. Meskipun mereka udah membawa 3 dominance ice di sisi Bigetron Alpha, ternyata itu belum cukup untuk bisa mengurangi efek shield ataupun regen yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Harus balikan diri dari seorang Super Ken karena kali ini ditarik lagi oleh pemain dari Alter Ego Esports. Super Ken tak mampu untuk bertahan di arah bottom lane, dilumat habis oleh pasukan Alter Ego. Alter Ego, Golden Staff di tangan dari seorang Nino. Ini bakal lebih sakit lagi team fight. Mungkin possibility team fight ya. Dari posisi seperti ini, aku melihat Alter Ego bisa memenangkan seluruh team fight hingga persentase 80%. Iya, setuju sih. Kalau ngelihat dari beberapa fight yang sudah terjadi, meskipun Bigetron Alpha nih mereka udah punya satu inisiasi yang bagus, tapi ketika mereka kalah dari segi sustainable-nya, itu bakal menjadi cukup sulit untuk buat mereka. Nice movement dari seorang Saken juga, mau gak mau dia harus melakukan split push, mau gak mau. Bigetron Alpha harus mengejar ketertinggalan mereka dari segi objektif. Kalau nggak bisa nyusul dari segi gold, oke nyusul dari segi turretnya. Kalau nggak bisa dari segi turret, mungkin nanti ke arah objektif Lordnya yang bisa dikontes. Devon Judgment tertarik begitu saja, crossbow telah menyala. Masih ada posisi Kurt Altar. Pai mencoba untuk memberikan sedikit distraction di arah backline dari pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka hampir menemukan Moreno, tapi nampaknya Moreno masih ke arah belakang. Gagal begitu saja, saling pada mereka Boy. Crossbow kita berasa, sakit turun. Tabuk juga dapatkan dan triple kill. Looking for Maniac yang gagal didapatkan oleh seorang Saken. Buy one, get 3. 3 pemain langsung tumbang. Alter Ego Esports susah banget ini. Tadi Udil tuh hampir dapetin Maniac dari Saken. Iya, iya. Ini akan menjadi cukup berat apalagi Lordnya udah mulai masuk dari area top lane dan juga 5 pemain dari Alter Ego Esports dari area mid lane. Yes, mereka telah menyelesaikan best turret di arah tengah. Udah tidak ada lagi kesempatan dari Bigetron Alpha mempertahankan satu buah turret di arah tengah. Dan Lordnya masih bergerak di arah top lane. Kayaknya menarik seorang Sally Boy dan Miracle Boy itu bukan jawaban yang tepat. Seperti menuju ke arah belakang, Sally Boy masih menjadi tulang punggung keluarga. Retribution dari Sunpoint dari seorang Super Scan kali ini masih menang begitu saja ke dalam. Tidak bisa terlalu lama dan lihat Sally Boy dan Miracle Boy too strong. Ini dia kejutan yang dimaksud dari Alter Ego Esports. Masih begitu kuat dengan ultimate yang masih begitu ready. Pai udah mulai mencari-cari lagi target mana berikutnya yang bisa dia habiskan.
karena Black Dagger Force sudah mulai terbuka. Super Ken menjaga saja ke area wave minionnya. Kayaknya Demon Judgment Mid Flicker tapi nampaknya gagal karena vertical tapi crossbow telah keluar. Celeborn dari Boy, bakal coba ditumpahkan dan shutdown didapatkan. Celeborn ditumpahkan bersama Sora Nino, dibalikan kembali keadaannya dan bahkan Bigetron Alpha. Mereka menumbangkan 3 player dari Alter Ego. Wow, satu momen yang dibuat oleh seorang Ki kali ini bisa merubah cukup timpang keadaan yang tadi mereka miliki dari Bigetron Alpha. Dan kita bakal lihat sedikit untuk replaynya di mana lihat Ki-nya berani banget untuk narik satu pemain di depan sana, itu seorang Nino. Pemainnya memang harus mereka tumbangkan terlebih dahulu supaya nggak ada damage yang masuk dari bagian belakang. Dan ketika ada damage yang masuk juga dari seorang Chorizo, dia punya efek regen yang kuat juga ketika ultimate dibuka ataupun skills-nya dibuka, spell fam-nya itu bisa benar-benar menahan pemain Bigetron Alpha dan memberikan damage yang maksimal untuk Alter Ego. Ini mungkin adalah sebuah tamparan untuk seorang Nino. Dia harus benar-benar jaga positioning diri mereka. Dia benar-benar harus berada jauh dan bahkan tidak boleh terdeteksi oleh seorang KYY. Karena water advantage-nya kali ini mereka memang mendapatkan EXP yang sangat banyak. Dan turret damage yang paling penting kali ini. Kenapa? Lihat, tersisa 1 turret saja untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Sedangkan di sisi sebaliknya, Bigetron Alpha sudah mendapatkan 4 turret. 4 berbanding 8. Tapi Moreno, flicker pun telah digunakan. Mundur ke arah belakang. Informasi yang telah diberikan adalah tandanya no flicker untuk teamfight di Lord kali ini. Satu informasi yang benar-benar mahal banget, mengingat Moreno ini punya peran untuk bisa memberikan proteksi terutama ketika dia ngambil Cold Arthur dari milik seorang Udil. Lordnya sudah mulai dicicil perlahan tapi Super Ken akan segera tertangkap. Oke, Super Ken bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Without Rajan kali ini tidak save the day. Dan Super Ken hampir saja ditumpahkan mundur ke arah belakang. Chorizo mencoba menyelamatkan bersama dengan seorang Moreno. Lihat, mereka fokus ke arah Chorizo. Mereka menyelamatkan Ken, tapi di sana Chorizo harus menjadi tumbal. Sorry bro, kamu harus jadi tumbal. Sayang sekali, Bigetron Alpha kembali lagi gagal merebutkan objektif. Karena Alter Ego Esports sudah terlalu kuat di menit-menit seperti ini. Divine Glaive sudah diamankan. Second, memang masih bisa menyusul dari segi goldnya. Perbedaan yang tipis dengan seorang Nino. Tapi ini bukan tentang gold lagi, melainkan tentang objektif. Dan tentang bagaimana kuatnya teamfight yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Jawabannya cuma satu, mungkin nge-trigger dulu semua resource yang ada dari para pemain Alter Ego Esports. Terutama efek blessing dari seorang Estes dan juga Cold Arthur dari seorang Paramis. Oke. Kalau ngomongin gold, memang hampir coba terkejar. Tapi problemnya adalah cuma Saken yang mencoba mengejar. Sisanya di belakang, itu pemain Alter Ego semua. Dan lihat, Alter Ego kali ini mencoba untuk mendobrak di arah bottom lane. Pai, this is Captain Pai speaking. Super Pai telah terbang mengudara. Dan bahkan Alter Ego mencoba mendominasi. Tapi nampaknya masih gagal. Masih ada Kurtal yang dikeluarkan. Tidak bisa fokus ke arah pace-nya. Mereka porak-poranda. Dan mereka harus mundur. Karena para pasukan Bigetron Alpha bisa membalikkan kembali keadaan. Benar-benar harus disiplin, gak boleh terulang lagi kejadian seperti fight sebelumnya di area base turret di mana 3 pemain dari Alter Ego hilang. Tapi kali ini mereka pasti sadar akan pentingnya disiplin, bahkan dari seorang Razi juga belum mengeluarkan ultimate-nya. Item Missions yang pastinya akan menarik dari kedua belah tim, di mana Radiant Armor ini menjadi salah satu favorit juga. Necklace of Durance bahkan diamankan, tapi di sisi dari seorang Udil, tambah lagi di Panzer dan juga Glowing One. Jadi dari segi damage sudah oke banget. Dan Udil ini juga punya proteksi yang maksimal pastinya dengan ultimate Cold Arthur yang bisa ia manfaatkan. Dan bahkan Celeborn yang Miracle Boy kali ini benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Chorizo bakal coba ditangkap, Retribution dikeluarkan, bakal coba dimakan. Flicker telah dikeluarkan, fokus ke arah Saken. Gak boleh apapun yang terjadi, tapi Pai seperempat darah di belakang ada Kaya yang memotong. Gagal nampaknya Kaya yang ditumbangkan, masih ada Kurtal yang ditumbangkan dengan sangat cepat. Super Ken di belakang mencoba menyelesaikan Rasi, membalikkan keadaan. Dan Super Ken di take down. Nino masih mendapatkan 1 point kill, tapi di sana Nino harus ditumbangkan kembali dengan double kill yang di shutdown. Looking for Tembak Hell, fokus ke arah Celeborn dan Miracle Boy. Tidak ada pengamanan lagi, bakal didapatkan. Tapi di tengah dari Super Pai, mencoba untuk mendorong minion mereka. Udil telah flicker dan Saken nampaknya kali ini gagal mendapatkan Udil terlalu kencang untuk kabur ke arah backline. Terlalu jauh dan juga ada seorang Pai yang tiba-tiba hadir di area base mencoba untuk mendorong minion wave mereka supaya para pemain dari Bigetron Alpha juga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi lihat, triple kill yang dilakukan oleh seorang Saken ini juga langsung menunjang perekonomian dari para pemain Bigetron Alpha. Semakin dekat lagi perbedaan dari segi goldnya. Ya, perbedaan yang sangat jauh nampaknya terjadi. Dan bukan hanya itu saja, kali ini kita lihat udah mulai jatuh perlahan dari gold yang dimiliki oleh
para pasukan dari Alter Ego yang tadinya mengungguli hingga 5.000. Sekarang mereka dibayar utangnya hingga 2.000 saja, Nevin. 2000 apalagi sekarang Lordnya juga sudah mulai hadir menjadi bahaya besar berikutnya. Karena bisa dibilang di momen seperti ini Beginner Alpha udah mulai mengetahui bagaimana caranya menghadapi teamfight yang dibuat oleh Alter Ego Esports. Dan ada kemungkinan juga untuk mereka melakukan kontes ke area Lord atau bahkan mereka juga bisa melakukan split push ke arah Alter Ego Esports. Masalahnya kalau ngomongin dari split push ya, aku setuju banget sama Nevin. Bigetron punya power lebih tinggi. Iya. Dari sedangkan Alter Ego mereka ini dengan komposisi Udil dan Rasi aja udah terlihat mereka kan ada powernya di team fight. Dan itu yang cukup problem. Ketika Pai untuk menahan laning, tapi tidak ada power Pai di team fight. Jadi Nah. bingung 7 keliling. Siapa yang mau dipisah sekarang? Siapa yang bakal kembali ke area lane? Karena Sally Boy sudah mulai tertangkap lagi Ranger Mas. Shelly Boy kali ini menjadi Dino yang kecil dan bakar retribution. Diamankan Shelly Boy, The Miracle Boy. Supercam menuju ke arah belakang, mencoba diselamatkan dengan Curl Altar. Tapi Supercam memaksakan satu poin kill kah? Nampaknya gagal. Supercam terlalu bernafsu. 3 hilang, ini bencana. Bahkan shutdown terjadi di tangan dari Bigetron Alpha. Moreno versus everybody, nampaknya tak mampu untuk meredam permainan dari Bigetron Alpha kali ini. Dan Nino seorang diri. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia ingin mencoba menyelesaikan game ini. Karena tugas sesungguhnya adalah Objective Gaming. Dan Nino save the day for Alter Ego. Alter Ego Esports berhasil memberikan pembalasan dari game yang pertama dengan membawa satu team fight yang luar biasa. Game yang kedua. Game yang kedua memaksakan tim fight ke belakang. Nampaknya bukan jawaban untuk Bigetron Alpha setelah mereka gagal dari adu retribution. Yap. Kali ini calon Miracle Boy harus mengakui sang Miracle Boy yang sesungguhnya. Iya ya, masih harus memberikan respect yang sangat besar untuk seorang Sally Boy pastinya. Dengan pergerakannya yang begitu manis di game kali ini, dia bisa memberikan zoning out, tapi dia juga bisa memberikan eliminasi atau bahkan perebutan objek